Video kali ini kita akan belajar mengenai induksi matematika. Nah, apa yang dimaksud dengan induksi matematika? Induksi matematika adalah metode pembuktian yang sering kita gunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Bilangan asli tentunya dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan kamu diminta untuk membuktikan sebuah pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Contoh pernyataannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, lalu ditambah titik-titik, lalu ditambah n, hasilnya adalah n per 2 dikali n ditambah 1. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, maka kita harus membuktikannya secara induksi matematika. Sebelum kita mengetahui apa itu induksi matematika, maka kita harus paham dulu fenomena efek domino. Dengan mengadopsi efek domino, muncullah metode pembuktian induksi matematika. Domino disusun dengan jarak kurang dari tinggi domino. Nah, kita susun sebuah domino. Contohnya di sini adalah sebuah domino. Di sini ada domino. Lalu di sini ada domino ketiga. Nah, kita berikan contoh 3 domino. Ketika kita ingin menyusun domino, maka yang perlu kita perhatikan adalah domino pertama, ini adalah domino pertama, domino yang kedua, dan domino yang ketiga. Nah, ketika kita ingin merobohkan domino pertama, maka agar domino kedua ini roboh, maka kita harus menyusun jarak, menyusun jarak domino 1 dan domino 2 itu tidak melebihi dari tinggi domino. Artinya apa? Ketika ini dirobohkan, maka dipastikan domino kedua ini roboh. Itu ya. Kalau domino kedua roboh, maka sudah pasti domino ketiga roboh. Dengan catatan tadi bahwa setiap domino disusun dengan jarak kurang dari tinggi domino. Dengan demikian, efek domino ada 2. Yang pertama, domino pertama harus dirobohkan. Jadi, agar domino 20 itu roboh, maka kita harus merobohkan domino pertama. Maka, yang pertama tadi, n sama dengan 1 itu roboh. Ya, itu adalah syarat yang pertama, n sama dengan 1 roboh. Yang kedua, jika seandainya domino yang ke n sama dengan k, maksudnya adalah jika kita ambil n-nya sama dengan 2, gitu ya, maka k-nya 2, gitu ya. Jadi kalau kita anggap bahwa n sama dengan 2 itu roboh, jadi ini ya. Jadi setelah n sama dengan 1 dirobohkan, maka n sama dengan 2 roboh. Nah, ketika kita menganggap bahwa n sama dengan 2 roboh, maka n sama dengan k ditambah 1 harus roboh. Ya, harus roboh. Artinya n sama dengan, kalau k-nya tadi 2, maka 2 ditambah 1 sama dengan n ketiga itu roboh. Oke. Kita lanjutkan. Apakah cara ini cukup efektif? Buktikan pernyataan berikut. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya ditambah n sama dengan n per 2 dikali n ditambah 1. Apakah cukup efektif cara yang kita lakukan? Nah, ini cara yang kita lakukan adalah cara biasa, bukan cara induksi matematika. Nah, andaikan 1 sama dengan 1 per 2, jadi n-nya di sini adalah 1, buka kurung, 1 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 1
sama dengan setengah 1 ditambah 1, 2, maka ini adalah 1 sama dengan 1. Oke, kita coba lagi. Kita ambil n-nya sama dengan n-nya ada 2 ya, 1 dan 2. Maka kita mulai 1 ditambah 2 sama dengan n-nya adalah 2/2. Lalu kita kalikan n-nya 2 ditambah 1 ya, 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah 3 sama dengan 2/2 adalah 1 ditambah 3 tambah 3 sama dengan 3. Lalu satu lagi kita coba, 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan n-nya adalah 3 dan 2 n-nya 3 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 adalah 6. Nah, ruas sebelah kanannya 3/2. 3 ditambah 3 dikali 3 ditambah 1 adalah 4. Maka 3/2. Maka ini artinya adalah 12 dibagi 2 adalah 6. Maka benar ya. Yang ini juga benar dan yang ini juga benar. Nah, ini 1, 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah n sama dengan n/2 buka kurung n ditambah 1 dikali n ditambah 1. Nah, untuk membuktikan ini, apakah kita cukup efektifkah cara kita 1 ditambah 2 ditambah 3, lalu kita tambah sampai 4, lalu kita tambah lagi 5, 6, 7, padahal di sini n tidak terhingga. Oke. Jadi n-nya di sini tidak terhingga. Agar cara kita efektif, agar pembuktian kita efektif, maka kita membuktikannya secara induksi matematika. Ya. Buktikanlah pernyataan berikut ini, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya sama dengan n/2 dikali n ditambah 1. Lalu apakah cukup efektif jika Anda harus mencoba n hingga 1000 untuk membuktikan pernyataan di atas? Anda juga tahu bahwa n pada pernyataan di atas tidak terhingga banyaknya. Untuk membuktikan ini, agar kita efektif, maka kita harus menggunakan langkah-langkah induksi matematika. Cara membuktikannya yang pertama adalah benar. Buktikan bahwa n sama dengan 1 adalah benar. Yang kedua, ketika n sama dengan 1 adalah benar, maka n sama dengan k adalah benar. Lalu buktikan juga bahwa n sama dengan k ditambah 1 adalah benar. Nah, langkah-langkah induksi matematika. Buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik ditambah n sama dengan n ditambah 1. Untuk membuktikan ini, 1 n sama dengan 1 harus benar. Ini adalah syarat pertama. N sama dengan 1 wajib benar atau harus benar. Nah, 1 sama dengan 1 per 2, ini adalah n ya, di sini adalah n-nya 1, dan ini n di sini adalah 1, dikali 1 ditambah 1. Maka 1 sama dengan setengah dikali 2. Hasilnya adalah 1. Jadi 1 sama dengan 1. Dan ini adalah benar. Oke, jadi yang pertama adalah n sama dengan 1 itu benar. Jadi kita buktikan 1 sama dengan setengah dikali 1 ditambah 1, hasilnya adalah 1 sama dengan 1 benar. Nah, yang kedua adalah n sama dengan k
N sama dengan K benar. Nah, N sama dengan K benar, maka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik ditambah N. Nah, di sini kita ganti N-nya menjadi K. Ya, N sama dengan K ya. Sama dengan K per 2 dikali K ditambah 1. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah N sama dengan K ditambah 1 benar. Ya. Nah, kalau N sama dengan K ditambah 1 benar, maka persamaannya menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik ditambah yang K ini menjadi K, ini adalah K, lalu K ditambah 1 sama dengan ini K ditambah 1 per 2 dikali K ditambah 1 ditambah 1. Kita tulis kembali. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah K ya, ditambah K ditambah 1, hasilnya adalah K ditambah 1 per 2 dikali ini jadi K ditambah 1 lalu ditambah 1. Nah, itu. Jadi untuk membuktikannya kita cukup dengan cara membandingkan ruas kiri dan ruas kanan. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik ditambah K, hasilnya adalah K per 2 yang sebelumnya K per 2 dikali K ditambah 1. Nah, lalu ini kita tambahkan dari atas ini ya, ini K ditambah 1. Oke, hasilnya adalah yang kita buktikan adalah di ruas sebelah kiri aja, ruas sebelah kanan tidak perlu. Maka ini hasilnya menjadi K kuadrat, K dikali K kuadrat ditambah K per 2 ditambah ini ya, ditambah K ditambah 1. Nah, ini K kuadrat ditambah K per 2 ditambah K ditambah 1, maka hasilnya bisa jadi K kuadrat ditambah K ditambah 2K ditambah 2 per 2. Nah, jadinya seperti ini. K ditambah 2K ditambah 2 per 2. Maka selanjutnya adalah K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 sama dengan dibagi 2 sama dengan. Nah, ini
Udah pemfaktoran, kalau kita faktorkan menjadi ini K. Ya, lalu di sebelah sini ada K. Gitu ya. Dan karena ini positif, dua-duanya positif di sini, maka kita berikan dua-duanya positif. Di sini ada 2, 1, di sini kita berikan 1, kita berikan di sini 2, ya, per 2. Jadi K ditambah 1 dikali K ditambah 2. Sama artinya itu, kita sesuaikan ya penulisannya dengan hasil yang di atas. Ini kita sesuaikan. Maka jadi ini adalah K ditambah 1 per 2 dikali K ditambah 1 ditambah 1. Jadi kita sesuaikan penulisannya dengan formulanya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik ditambah N sama dengan N per 2 dikali N ditambah 1 adalah